seperti sebuah kota kuno. Istana 9 naga yang sangat besar melayang di awan. Di sekelilingnya, tidak ada susunan formasi yang mengagumkan atau sorotan cahaya 7 warna. Namun, kilasan cahaya petir hitam melompat-lompat di sekitarnya, memperlihatkannya penuh dengan energi. Hauren menggosok matanya untuk memastikan itu bukan ilusi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan orang-orang lain di bus, semuanya melakukan kegiatannya sendiri, menulis pesan, berbicara lewat telepon, mendengarkan MP3 mereka, tidak menyadari kota kuno di langit. Di jalan, orang-orang mempercepat langkah mereka, takut hujan akan turun setiap saat. Beberapa membawa payung, dan beberapa membawa tas-tas mereka. Tidak ada yang melihat ke atas. Tiba-tiba, Hauren paham. Ini seperti bola energi penyamaran yang para kultivator buat sebelum memulai pertempuran. Istana 9 naga memiliki bola energi alami di sekitarnya, membuatnya tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang telah mencapai level Kan yang bisa melihat Istana 9 naga yang sangat besar. Hauren menarik esensi alamnya dan melihat ke atas. Betul saja, hanya ada awan gelap di langit yang sebenarnya, hasil dari penampakan Istana 9 Naga. Bus tiba di halte bus dekat sekolah menengah Lingzhou. Hauren turun dari bus dan mendapati para siswa baru saja keluar dari sekolah. Mungkin karena awan-awan hujan di langit, banyak mobil yang diparkirkan di gerbang, menunggu untuk menjemput murid-murid. Mobil yang paling menarik mata adalah mobil Rolls-Royce Phantom abu-abu gelap. Mobil itu diparkirkan tepat di depan gerbang sekolah. Hauren melirik pada mobil Rolls-Royce dalam perjalanannya ke gerbang sekolah. Sopirnya adalah pria paruh baya berusia 40-an. Dia memiliki tubuh yang mengesankan dan mengenakan seragam dan sarung tangan sopir, dan ada bekas luka dangkal di wajahnya. Sopir itu terlihat seperti pensiunan tentara, tetapi Hauren dengan ringan mengaktifkan esensi alam dan melihat cahaya biru tua yang hebat. Elemen air. Seorang anggota dari salah satu klan naga 4 lautan. Sepertinya merasakan tatapan menyelidik Hauren, sang sopir melihat sekeliling dan mengunci matanya pada Hauren. Saat itu juga, Hauren tidak bisa bergerak seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Sang sopir melihat Hauren dari atas ke bawah sebelum pelan-pelan memindahkan tatapannya. Level Qian. Pria ini paling tidak di level Qian. Hauren menyimpulkan karena pria ini memancarkan aura yang hampir sama kuatnya dengan paman ketiga Zhao Yanzi. Mengapa seorang master kultivator berpura-pura menjadi sopir? Hauren memikirkan tentang hal itu sebelum sebuah sosok yang menawan berjalan masuk ke dalam pandangannya. Zheng Yitao, dalam seragam sekolah tinggi, berjalan keluar gerbang sekolah. Mengabaikan tatapan takjub gadis-gadis sekolah menengah, dia masuk ke dalam mobil Rolls-Royce Phantom yang diparkir di gerbang sekolah. Dia belajar di sekolah tinggi Lingzhou. Jantung Hauren seperti jatuh dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Universitas Lautan Timur tidak jauh dari sekolah menengah Lingzhou, tetapi departemen sekolah menengah dan sekolah tinggi Lingzhou hanya dibatasi sebuah danau buatan. Tujuan kemunculan Zheng Yitao di sekolah tinggi Lingzhou sudah jelas. Paman Serigala Hitam, ayo pergi. Zheng Yitao berbaring di kursi belakang dan memberitahu sang sopir, melemparkan tasnya ke kursi yang luas di dalam mobil. Tanpa berbicara, pria yang bernama Serigala Hitam menyalakan mobil Rolls-Royce Phantom dengan mulus. Dia dikirim oleh Zheng Tua untuk melindungi putra mahkota di kota Lautan Timur.
Jika Zheng Yitao tidak tiba-tiba ingin belajar kota lautan timur, dia akan dikirim untuk mencari Zhao Kuo dan menyelidiki apakah Zhao Kuo benar-benar berhasil melewati penderitaan surgawi. Jika tidak, dia diperintahkan untuk membunuh Zhao Kuo di alam liar. Mobil Rolls-Royce Phantom abu-abu gelap berjalan menjauh. Dengan mengenakan seragam sekolah menengah biru langit, Zhao Yanzi muncul di gerbang. Ling kecil bersamanya. Setelah berpamitan pada Ling kecil, Zhao Yanzi berdiri di gerbang dan melihat sekeliling sambil berjinjit. Hao Ren segera berjalan mendekat. Hei! Melihat Hao Ren, mata Zhao Yanzi berbinar. Kemudian, wajahnya menjadi muram, dan dia berkata, "Siapa yang menyuruhmu datang dan menjemputku?" Hao Ren memajukan bibirnya. "Lagi pula aku hendak ke rumahmu untuk makan malam, jadi aku menawarkan untuk menjemputmu dalam perjalanan ke sana." Zhao Yanzi membuka ranselnya dan melemparkannya ke dalam pelukan Hao Ren. Hao Ren menangkapnya dan menemukannya cukup berat. Dia membawanya di punggungnya dan mendapati tali ranselnya sedikit terlalu ketat untuknya. "Kau menjijikkan." Berjalan di sebelahnya, Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dengan jijik saat dia membawa tas sekolah di punggungnya. "Itu kan tasmu yang membuatmu jijik," kata Hao Ren. Dia melihat beberapa anak sekolah menengah menunjuk kepadanya, dan dia tahu mereka menganggapnya sebagai pacar Zhao Yanzi dari sekolah tinggi menengah pertama kota utara. Mengabaikannya, Zhao Yanzi terus berjalan dengan kepala tertunduk. Hao Ren merasa sesuatu tidak benar dengan wajahnya yang memerah, dan dia berhenti dan meraih tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya di keningnya sebelum Zhao Yanzi bisa menghentikannya dan murid-murid sekolah menengah yang ada di dekatnya mulai saling berbisik saat mereka melihat tindakan intim darinya. Hao Ren merasa panas membara di telapak tangannya, jadi dia menatapnya dan berkata, "Kau demam? Bukan apa-apa." Zhao Yanzi menampar tangannya turun dan melanjutkan berjalan, tetapi langkahnya tidak stabil. Sepertinya dia hendak jatuh setiap saat. "Ini konyol. Dia seharusnya sudah di rumah beristirahat." Hao Ren menariknya dan memegangnya dalam pelukannya sebelum berjalan ke trotoar sebelum memanggil taksi. Sebuah taksi berhenti di samping mereka. Hao Ren membuka pintu dan mendorong Zhao Yanzi ke kursi belakang. Setelah memberitahu pengemudi alamatnya, Hao Ren berbalik untuk melihat Zhao Yanzi dengan khawatir. Ditatap terus oleh Hao Ren, Zhao Yanzi tersipu dan berteriak keras kepala, "Aku tidak apa-apa." "Kau tidak sehat? Suhu tubuhmu hampir 39 derajat. Wajah Hao Ren berubah galak. Zhao Yanzi cemberut dan tidak menjawab. 10 menit kemudian, mereka tiba di rumah Zhao Yanzi. Hao Ren menemaninya masuk dan menemukan rumah itu kosong. Dia bertanya, "Kemana orang tuamu?" "Mereka kembali ke Istana Naga dengan pil-pil eliksir kemarin," Zhao Yanzi menjawab. "Wah," Hao Ren mendesah, "bagaimana kalau pergi ke rumah sakit?" "Tidak." Zhao Yanzi segera menggelengkan kepalanya. "Di mana kotak obat?" tanya Hao Ren. "Kotak obat apa?" "Kami tidak punya obat di rumah." Zhao Yanzi melihat Hao Ren. Karena demam, tatapannya lemah. "Benar. Mereka tidak pernah sakit." Jika Zhao Yanzi tidak kehilangan intisari naga, dia tidak akan pernah sakit. Hao Ren mendesah lagi. Dengan orang tua Zhao Yanzi pergi dan dia tidak mau ke rumah sakit,
menurutnya bukan ide yang bagus untuk membiarkannya tinggal di rumah saat demam. Setelah mempertimbangkan sesaat, dia menelepon Lu Qing, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia menghubungi Tetua San, dan hasilnya juga sama. Jelas, sebagai tetua inti Lautan Timur, mereka telah dipanggil kembali ke Istana Naga Lautan Timur untuk rapat. Nenek sedang tidak ada di kota Lautan Timur sementara orang tuanya juga keluar kota. Hao Ren memutar daftar kontak di ponselnya dan melihat nomor Suhan. Suhan memiliki ponsel, meski dia jarang menggunakannya. Aku baik-baik saja. Sementara Hao Ren sibuk mencari bantuan, Zhao Yanzi masih berteriak padanya dengan keras kepala. Namun, nadanya tidak bersemangat. Hao Ren membantu Zhao Yanzi ke sofa sebelum memutar nomor Suhan. Setelah beberapa deringan, telepon itu akhirnya tersambung. Apa? Suara dingin Suhan terdengar melalui telepon. Zi sakit. Bisakah aku membawanya ke tempatmu? Hao Ren tidak menghabiskan waktu untuk menyapa. Oke, Suhan memberinya jawaban tanpa emosi. Jelas, penyakit bukan masalah besar baginya. Memperoleh bantuan dari Suhan, Hao Ren menyampirkan mantel di bahu Zhao Yanzi sebelum menariknya keluar rumah. Mereka memakai taksi ke komplek kota bunga yang mewah. Hao Ren memapah Zhao Yanzi ke pintu Suhan dan membunyikan bel pintu. Mengenakan piyama bunga-bunga abu-abu pucat, Suhan membuka pintu. Hao Ren membantu Zhao Yanzi ke dalam kamar Suhan yang hangat dan langsung menjadi tenang. Bisakah kau memberinya air hangat? Aku akan pergi membeli obat untuk menurunkan demamnya, kata Hao Ren pada Suhan setelah membantu Zhao Yanzi ke sofa. Obat? Kenapa tidak memberinya 2 pil pengisian esensi? Tanya Suhan sebelum mengeluarkan 2 pil merah muda pucat dari cincinnya. Apa akan bekerja? Hao Ren melihatnya dengan ragu. Aku tidak tahu. Suhan menggelengkan kepalanya. Hao Ren tertegun. Setelah diam sesaat, dia berkata, beri saja dia air. Kemudian, dia bergegas ke pintu, di mana apotek di sekitar sini. Di menyesal telah bertanya begitu dia membuka mulutnya. Benar saja, dari pandangan bingung Suhan, Hao Ren tahu dia juga tidak tahu. Hao Ren berjalan keluar untuk mencari apotek. Karena Zi tidak bersedia pergi ke rumah sakit, dia akan membelikan obat untuknya. Jika demamnya tidak turun tengah malam ini, dia akan membawanya ke rumah sakit. Sekarang sudah sore, dan langit telah menjadi gelap. Istana 9 naga yang sangat besar masih melayang di angkasa. Tidak mengenal lingkungan itu, Hao Ren harus bertanya-tanya sebelum menemukan apotek di sisi jalan. Dia membeli beberapa obat biasa untuk pilek dan demam sebelum bergegas kembali ke apartemen Suhan. Zhao Yanzi yang biasanya ceria berbaring di sofa dengan mata setengah tertutup, tidak bersemangat. Hao Ren membuka paket berisi pil dan memberinya obat dengan 1 gelas air. Suhan berdiri di sebelah mereka, mengamati dan belajar. Hao Ren dan Zhao Yanzi datang ke rumahnya dan mengganggu kultivasinya, tetapi dia tidak dapat mengusir mereka saat Zhao Yanzi sakit. Setelah makan obat, Zhao Yanzi mulai tertidur. Dia belum pernah belajar merawat dirinya sendiri. Dia seharusnya minta izin sakit saat dia merasa sakit. Apa kau punya kamar cadangan? Hao Ren berbalik untuk bertanya pada Suhan. Kamar cadangan adalah ruang olahraga tanpa tempat tidur. Zi bisa tidur di kamarku, kata Suhan. Oke.
Hao-Ren membungkuk dan membawa Zhao Yanzi ke kamar Su-Han. Aku tidak apa-apa. Zhao Yanzi bergumam dalam tidurnya. Wajahnya yang memerah dan bulu mata yang tebal membuatnya terlihat menggemaskan dan menyedihkan. Malam ini, kedua orang tuanya tidak ada. Hao-Ren bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Zhao Yanzi ditinggalkan di rumah sendirian. Dengan tepukan kecil di keningnya, dia menempatkannya di tempat tidur Su-Han yang besar dan menyelimutinya. Dia berjalan keluar kamar dan mendapati Su-Han melihatnya dengan ekspresi aneh. "Apa?" tanya Hao-Ren. "Tidak apa." Su-Han tersenyum kecil. "Aku baru tahu kau memang peduli padanya. Dia tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah demam ini, dia akan merasakan menjadi sakit," kata Hao-Ren. Mengenakan piyama bunga-bunga abu-abu pucat, Su-Han menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan berpikir. Namun, dia tidak pernah sakit dan tidak bisa membayangkan seperti apa merasa sakit. Tanpa intisari naganya, si telah menjadi gadis fana. Jika kau mengembalikan intisari naga kepadanya, dia tidak akan sakit lagi, tidak bisa membayangkan perasaan sakit. Su-Han melanjutkan. Yah, Hao-Ren mengangguk. Meski kejadian itu sepenuhnya kecelakaan sehingga dia menelan intisari naga Zhao Yanzi, energi kehidupan Zhao Yanzi telah menurun hingga setengahnya. Tanpa intisari naganya, dan dia menjadi sama lemahnya dengan manusia fana. Dari sudut pandang ini, Hao-Ren punya tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Melihat kembali ke kamar, dia melihat Zhao Yanzi masih tidur. Su-Han melihat Hao-Ren dan bertanya, "Apa jawabanmu untuk rencanaku pagi ini?" "Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang," kata Hao-Ren. Bahkan, dia ingin berkonsultasi dengan Zhao Guang dan Zhao Honyu mengenai rencana Su-Han malam ini, tetapi tak disangka mereka tidak ada di rumah dan Zhao Yanzi jatuh sakit. Tetapi Istana Sembilan Naga kelihatannya ada di langit di atas kota Lautan Timur, kata Hao-Ren setelah memikirkan beberapa saat. Karena dia dapat melihatnya, dia yakin Su-Han dapat melihatnya juga. Kemunculan kembali Istana Sembilan Naga di dunia fana akan membuat orang tidak bisa tenang. Setelah setiap bukaan, Istana Sembilan Naga akan jatuh dari surga kelima ke surga pertama. Namun, tidak seorang pun bisa menebak di mana istana itu akan muncul, mungkin di padang rumput, mungkin dunia fana gunung lembah, atau di atas lautan. Kali ini, istana itu telah muncul di langit di atas kota Lautan Timur. Kelihatannya kota Lautan Timur sekarang di bawah sorotan, kata Su-Han. Hao-Ren mengerutkan keningnya dan menduga hal penting yang kakak beradik Lu hendak katakan kepadanya berhubungan dengan Istana Naga Lautan Timur karena semua orang dengan kekuatan kultivasi dapat melihat istana yang sangat besar di atas kota Lautan Timur. "Bukankah kau bilang kau bisa masuk ke Istana Sembilan Naga?" Hao-Ren bertanya kepadanya. "Benar. Bahkan, banyak kultivator selain diriku dapat menggunakan teknik mereka untuk menembus susunan formasi Istana Naga Lautan Timur sementara dan memasuki istana dengan paksa. Kali ini, kemunculannya di atas kota Lautan Timur menghematku dari kesulitan menggunakan jaringan intelijen inspektur untuk menemukannya," kata Su-Han. "Tetapi kau memerlukan seorang pemandu setelah menerobos masuk ke Istana Sembilan Naga, benar kan?" lanjut Hao-Ren. "Ya. Istana Naga Empat Lautan memiliki kontrol langsung terhadap Istana Sembilan Naga dan melindungi informasi itu sebagai rahasia besar.
Mungkin orang-orang tingkat atas di sistem inspektur memiliki informasi penuh mengenai Istana Sembilan Naga, tetapi aku, seorang inspektur biasa, tidak dapat memperoleh peta istana itu, Suhan berkata perlahan. Hauren berpikir sebentar dan bertanya, "Aku dari Lautan Timur. Apa kau memintaku untuk mengkhianati Lautan Timur dengan menarikku ke dalam skenariomu? Jika kau tidak ingin pergi, aku akan mencari orang lain untuk pergi bersamaku, meski aku lebih mempercayaimu. Selain itu, apa kau pikir ketiga lautan lainnya tidak akan membuat gerakan sementara Istana Sembilan Naga ada di dunia fana?" Suhan menatap Hauren dan nadanya tenang dan lembut. Hauren memikirkan itu dan menyadari dia benar. Dunia kultivasi pada umumnya damai di bawah pengawasan inspektur. Tetapi jika dihadapkan pada kesempatan ini, tidak satu pihak pun yang akan mundur. Keenam elit muda dari Istana Naga Empat Lautan sebenarnya adalah pengintai. Kompetisi sebenarnya dimulai saat Istana Sembilan Naga memasuki dunia fana. Zhao Guang telah bertanya pada Hauren tentang setiap detail yang telah dia kumpulkan tentang Istana Sembilan Naga karena Lautan Timur akan mengorganisir kultivator-kultivator mereka yang paling kuat untuk masuk ke istana itu. Seperti perang di dalam Istana Sembilan Naga, hal ini di luar tanggung jawab inspektur. "Jika aku pergi denganmu, apa hanya kita berdua?" tanya Hauren. "Kualitas di atas kuantitas. Lulinlin dan Lulili dapat bergabung dengan kita. Jika perlu, aku akan mengatur orang lain ke dalam kelompok kita. 5 orang akan memiliki kesempatan menang lebih besar. Sebagai Lautan Timur, aku tidak tahu tentang rencana mereka, tetapi menurutku mereka tidak akan membiarkanmu bergabung dalam kelompok mereka." Ekspresi Suhan berubah dari dingin ke sungguh-sungguh. "Kapan kau berencana untuk masuk?" tanya Hauren. "Minggu depan. Istana Sembilan Naga ada di dunia fana hanya 2 minggu sebelum kembali ke kehampaan. Minggu depan adalah saat pertahanan Istana Sembilan Naga paling lemah, dan kita bisa masuk ke dalamnya dengan lebih mudah," kata Suhan. Hauren mengangguk tetapi tidak berkata apa ia akan bergabung dengannya. Bahkan jika dia tidak pergi dengannya, Suhan akan menemukan orang lain untuk melakukannya. Ruangan itu tenang dan nyaman. Hauren berdiri diam dan masuk ke dalam kamar tidur Suhan, dan menemukan Zhao Yanzi masih tertidur pulas. Dia meletakkan tangannya ke keningnya dan mendapati sudah tidak sepanas sebelumnya. Merasa sedikit lega, dia mengangkat selimut yang telah dia tendang dan menyelimutinya sebelum berjalan keluar kamar. Suhan duduk di ruang tamu dan diam-diam mengamati apa yang Hauren kerjakan. Penyakit bukan hal yang buruk jika orang yang sakit dapat memperoleh perhatian seperti itu, pikirnya. Oh, satu lagi. Hari ini, saat aku pergi ke sekolah Zhao Yanzi, aku melihat Zheng Yitao di sekolah tinggi Ling Zhao. Hauren memberitahu Suhan saat dia kembali ke ruang tamu. "Aku tahu ini." Suhan mengangguk, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Hauren berpikir Zheng Yitao punya 2 tujuan. Satu adalah supaya Zheng Yitao punya lebih banyak kesempatan untuk mendekati Zhao Yanzi. Alasan lain dan yang lebih penting adalah Lautan Barat bisa menggunakan alasan melindungi putra mahkota dan memindahkan orang-orang Lautan Barat ke kota Lautan Timur. Itu adalah gerakan strategis untuk memeriksa air. Lautan Timur dan Lautan Barat belum menjadi musuh secara publik, dan kenyataan bahwa putra mahkota Lautan Barat datang untuk belajar di Lautan Timur terlihat sebagai sikap bersahabat.
Jika klan naga Lautan Timur ikut campur dengan keputusan putra mahkota Lautan Barat, Lautan Timur akan terlihat buruk. Selain itu, jika Zheng Yitao tinggal di sini, dia bisa menemukan kesempatan untuk merebut kembali harta Dharma natalnya. Pada pemikiran ini, Hao Ren mengeluarkan tombak panjang yang dia rebut dari Zheng Yitao dari ruang tersembunyinya. Saat tombak keluar, putih kecil juga keluar karena ia sedang menggigiti tombak. Ia berguling di karpet sebelum melompat ke sofa bersembunyi di belakang Hao Ren. Secara naluriah dia takut pada Su Han yang seorang master level Qian. Tombaknya tidak lagi emas, sudah memudar menjadi perak. 5 naga yang melingkari tubuh tombak terlihat ganas dengan cakar dan taringnya. Hao Ren memindahkan sedikit esensi alam ke tangannya. Di saat tangannya menyentuh tombak, tombak itu berubah dari perak ke emas, memancarkan tekanan yang kuat. Hao Ren meningkatkan esensi alam di tangannya, dan tombak mulai berdengung dan berdesing sementara seluruh badannya berubah menjadi warna emas yang bersinar. Ujung tombak bergetar sedikit seolah-olah siap menusuk lawan setiap saat. Wus! Hao Ren menebasnya di ruang tamu.